Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Haliyah dari Universitas Wahid Hasim Semarang, jurusan Hubungan Internasional semester 3. Di sini saya ingin menjawab soal UAS KNU-an yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhsyifuddin MA. Yang pertama, jelaskan bagaimana Mbah Bisri Sangsuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri, dan lakukan analisa fenomena di atas dengan menggunakan teori feminisme. Awalnya Mbah Bisri Sangsuri mendirikan pesantren pada mulanya memang ditunjukkan untuk santri putra. Sementara itu generasi putri ketika itu mendapatkan pendidikan keagamaan di lingkungan terdekat, yaitu di rumah masing-masing. Kemudian saat itu Kiai Bisri dan Ibu Nyai Nur Khadijah istrinya mempunyai pemikiran menggagas pendirian pesantren putri di Denanyar pada tahun 1919 dengan menampung dan membimbing putri-putri anak tetangga di beranda belakang dalam kesepuhan Kiai Haji Bisri, yang kemudian pada tanggal 1927 pesantren ini telah lebih merata menerima secara terbuka santri putri dari berbagai daerah, yang puncaknya pada 1930 didirikan Madrasah Diniyah Putri Pesantren Mambaul Ma'ruf Denanyar. Dan analisa saya mengenai persoalan di atas dengan menggunakan teori feminisme dapat diketahui feminis itu sendiri mempunyai arti alat kaum wanita untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai kelas sosial. Gerakan ini dipicu oleh adanya kesadaran bahwa hak-hak kaum perempuan sama dengan kaum laki-laki, dan dapat dikaitkan dengan hal di atas bahwa didirikannya pesantren putri oleh Kiai Bisri Sangsuri dan Ibu Nyai Nur Khadijah itu untuk menyamakan hak laki-laki dan perempuan untuk sama-sama mendapatkan ilmu di pesantren, dan akhirnya kedudukan Kiai Bisri sebagai ulama pakar fikih dan usul fikih justru melahirkan terobosan penting atau ijtihad kreatif progresif untuk kemajuan pendidikan kaum perempuan. Nomor 2, jelaskan bagaimana proses pemilihan Mbah Ali Maksum sebagai Rais Amar PBNU sepeninggalan Mbah Bisri Sangsuri, dan analisa fenomena di atas dengan menggunakan teori interasionisme simbolik. Sebelum terpilihnya Mbah Ali Maksum sebagai Rais Amar pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, saat itu sebenarnya di tubuh NU sedang terjadi gonjang-ganjing karena banyaknya perpecahan yang tidak dapat terelakkan, dan juga munculnya suara sumbang untuk meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan. Persoalan bertambah memperhatikan ketika Kiai Haji Bisri Sangsuri meninggal dunia. Keadaan demikian menghendaki digelarnya musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama pada 30 Agustus sampai 2 September 1981 di Kaliurang, Jakarta, yang kemudian memilih Kiai Ali sebagai Rais Amar PBNU menggantikan Kiai Haji Bisri Sangsuri. Terpilihnya Kiai Ali sebagai Rais PBNU ini didukung oleh semua kalangan NU, baik tua maupun muda. Bahkan Kiai Haji Ahmad Siddiq dan Haji Abdurrahman Wahid termasuk pelapor yang membentuk opini peserta Munas untuk memilih Kiai Haji Ali sebagai pemimpin. Di samping itu, para kiai senior juga memandang Kiai Ali mempunyai potensi tersendiri untuk menghadapi sayap politik NU. Akhirnya, forum Munas memilihnya secara aklamasi. Maka dengan rasa berat, Kiai Ali mau menerimanya dengan syarat hanya 1 kali periode kepengurusan sampai diadakannya Muktamar ke-27 pada tahun 1984. Dan analisa saya mengenai persoalan di atas dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik ini, kita harus mengetahui dahulu bahwa teori interaksi simbolik adalah tindakan sosial yang dilakukan oleh individu yang didukung oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya, dalam hal ini, saat itu kan NU sedang mengalami masalah, ditambah adanya kabar peninggalan Kiai Haji Bisri Sangsuri. Jadi saat itu harus ada penggantinya sebagai Rais Amar PBNU, dan hasil musyawarah nasional pun menyatakan bahwa Mbah Ali Maksum sebagai pengganti Mbah Bisri Sangsuri. Saat itu Mbah Ali Maksum sempat menolak jabatan politisi itu, akan tetapi desakan kuat dari para kiai ditambah dengan provokasi Kiai Haji Ahmad Siddiq dan para kiai senior juga memandang Kiai Ali mempunyai potensi tersendiri untuk menghadapi sayap politik
NU. Akhirnya Forum Munas memilihnya secara aklamasi dan akhirnya Mbah Ali Maksum menerimanya. Dan disitulah adanya teori interaksi simbolik karena tindakan sosial yang dilakukan Mbah Ali Maksum dengan banyaknya dukungan dari kiai-kiai semua yang menganggap beliau memiliki potensi untuk menghadapi sayap politik NU. Nomor 3, jelaskan bagaimana kronologi NU bisa menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas dan lakukan analisa fenomena di atas dengan menggunakan teori dramaturgi. NU memutuskan menerima Pancasila berdasarkan 3 pertimbangan, yaitu pertama, NU menganut pendirian bahwa Islam adalah agama fitrah. Kedua, konsep ketuhanan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut keimanan Islam. Ketiga, dari sudut sejarah bahwa NU dengan cara mereka sendiri turut berjuang merebut kemerdekaan sebagai kewajiban keagamaan. Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo memutuskan menetapkan Pancasila sebagai asas organisasi. Penjabarannya dalam anggaran dasar serta deklarasi hubungan Pancasila dengan Islam. Dan analisa saya mengenai persoalan di atas dengan menggunakan teori dramaturgi. Dalam teori ini, manusia harus bisa berpikir, bisa mempelajari dan mengubah makna dan simbol, melakukan tindakan dan berinteraksi. Jadi, kaitannya dengan di atas, kenapa NU menerima asas tunggal Pancasila? Karena di teori ini dijelaskan bahwa kita semua harus bisa menerima satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Sebab itulah NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kemaslahatan umat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.